Demi selamat, dia berbaring di lantai, namun tentara mainan tetap mengejar dan siap menembak. Pria itu lalu menahan tentara itu di pintu lift untuk menghancurkan kepalanya. Meski sempat menahan pintu, tentara mainan itu akhirnya kalah kuat dan terjepit. Mike kira pertarungan selesai, namun terdengar suara bip dari tubuh tentara mainan itu. Saat membuka ranselnya, ia sadar ada bom mini di dalam. Ternyata, Mike diburu karena sebelumnya ia, sang pembunuh bayaran elit, telah membunuh pemilik pabrik mainan. Disaksikan para mainan, mereka pun menyamar jadi kurir dan datang ke rumah Mike demi balas dendam. Mike dengan hati-hati membuka paket itu. Setelah memastikan keadaan aman, ia membuka kotaknya. Ternyata isinya sekelompok tentara mainan. Mike meletakkannya lalu ke dapur untuk minum. Tanpa disadari, tindakan itu membawa bencana besar. Terdengar suara keras dari dapur, dan semua tentara mainan itu seketika jatuh berserakan ke lantai. Sadar ada yang aneh, Mike mendekat untuk memeriksa. Namun, saat mendekati kotak, semua tentara mainan raib. Belum sempat paham, telapak kakinya tertusuk bayonet mainan. Terdengar lagi suara dari bawah sofa. Ia merunduk ke lantai, tapi detik berikutnya, hujan peluru mainan menyerangnya. Wajahnya penuh bekas luka. Ia ingin melihat apa yang terjadi, namun serangan hebat kembali datang dari bawah sofa. Bahkan, rudal mini ditembakkan ke arahnya. Mike merasa sangat kesakitan hingga berlutut. Demi selamat, Mike bersembunyi di kamar mandi. Ingin tahu penyerangnya, Mike mengambil cermin kecil untuk mengintip. Namun, ia melihat ruang tamunya dihujani tembakan dan lampu mejanya hancur. Saat Mike marah, sebuah rudal menghancurkan cermin kecilnya. Marah, tanpa pikir panjang, Mike langsung masuk ke kamar tidur, mengambil sebuah pistol, lalu bergegas keluar. Namun, detik berikutnya ia nyaris terkena rudal di bagian pinggang. Tak ada pilihan lain, Mike terpaksa menembak sambil mundur, hingga akhirnya dengan susah payah bersembunyi di dapur. Ia pun mengambil sebuah senapan mesin dari dalam lemari. Untuk memberi pelajaran pada musuhnya, ia langsung menembaki bagian bawah sofa. Setelah tembakan menjatuh, suasana di bawah sofa benar-benar menjadi sunyi. Dengan kesal, Mike langsung membalikan sofa. Namun detik berikutnya ia tertegun. Di bawah sofa ternyata ada banyak sekali tentara mainan. Mereka tampak seperti sekelompok prajurit terlatih. Ada yang sedang merawat korban luka, ada yang mengemudikan mobil untuk mundur. Salah satu tentara mencoba melawan, tapi langsung saja diinjak hingga hancur. Tentara lain berusaha lari, namun juga tak luput dari maut. Setelah itu sisa tentara mainan pun melancarkan serangan utama ke arah Mike. Dengan kesal, Mike terpaksa menembak mereka satu persatu hingga habis. Namun saat Mike sedang merasa puas, tiba-tiba 3 helikopter tempur terbang mendekatinya dan langsung menembakkan sebuah rudal ke arahnya. Lalu, baling-baling helikopter lain melukai wajah Mike. Tiap helikopter berisi 2 pilot dan 1 penembak. Mereka membidik Mike dan menyerang hingga ia tak bisa berkutik. Untuk selamat, Mike bersembunyi di kamar mandi. Namun, peluru menembus pintu dan membuat lubang besar. Sebuah helikopter masuk. Terdesak, Mike membungkusnya dengan handuk lalu menendangnya. Tapi helikopter lain mengejar. Tak ada pilihan, Mike pun menembaknya. Setelah berhasil mengusir helikopter yang lain, pria itu mengambil handuk di lantai dan langsung melemparkan para tentara mainan itu ke dalam toilet. Namun setelah disiram, suara dari dalam toilet masih terus terdengar. Pria itu pun mengambil sebuah pengering rambut, menyalakannya, lalu melemparkannya ke dalam toilet. Percikan api akibat korsleting listrik langsung mengakhiri para tentara mainan itu. Namun tak lama kemudian, pria itu tiba-tiba menemukan selembar kertas kecil diselipkan dari celah pintu. Tentara mainan di luar memerintah pria itu untuk segera menyerah kepada mereka. Jika tidak, mereka akan menyerang kamar mandi. Namun, pria itu marah dan memilih melawan tentara plastik itu. Ia mendekati